Hari ini topiknya kepada kita menerobos masalah bersama Tuhan. Kalau kita dengar perkataan menerobos, itu berarti menembus kemustahilan, ya, menembus hal-hal yang menurut logika manusia tidak mungkin, mendobrak, melintas. Kalau saudara mungkin dengar kalimat mereka berusaha menerobos pertahanan kita, misalnya kalau sebuah negara berperang dan musuh berhasil menerobos, dan mereka berkata mereka berusaha menerobos pertahanan kita, atau mereka berhasil menerobos daerah kita. Nah, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat lagi turunan katanya, menerobos ini ada namanya penerobos. Itu orangnya yang bisa melakukannya. Penerobosan, terobosan. Nah, itulah kata-kata yang berhubungan dengan kata menerobos. Menerobos ini juga berarti tetap melakukan walaupun ada penghalang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masalah yang kita temui, dalam tiap kesulitan yang kita alami, atau seperti minggu lalu ada angin sakal yang menghalangi kita untuk maju, kita butuh penerobosan. Haleluya. Nah, siapakah sang penerobos bagi kita? Tentunya Tuhan. Itu sebabnya mari kita dengarkan firman Tuhan ini bagaimana supaya hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita membaca dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara ayat 18, dan kita bergantian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Gak sama ya jalan keluar dari Tuhan. Tadi pertama waktu Daud bertanya, maju. Sekarang masalah lagi, Tuhan berkata jangan maju. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Sama-sama. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, dalam hal ini apa yang diterobos? Setelah Saul mati, Daud tidak serta-merta menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau kita baca di 2 Samuel 2 pasal sebelumnya, pertama-tama Daud masih menjadi raja atas satu suku saja, yaitu Yehuda. Dan kalau kita baca lagi di pasal 3, Daud harus menghadapi peperangan dengan keluarga Saul. Namun kabar baiknya Daud menang. Nah, dari ayat perikop yang sudah kita baca tadi, dapat kita lihat pada akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel, bukan lagi hanya atas
suku Yehuda. Namun orang Filistin mau membunuh Daud, mau menangkap Daud. Nah, masalah, kesulitan, halangan, rintangan, problema yang kita hadapi sebenarnya menunjukkan bahwa kita memerlukan adanya terobosan yang akan membereskan semua masalah itu seperti yang dialami Daud. Nah, bagaimana caranya agar terjadi penerobosan itu? Kita baca tadi ketika Daud mendengar bahwa orang Filistin itu mau menangkap dia, Daud bukan gelisah. Daud bukan melakukan hal yang lain. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan. Zaman dulu kubu pertahanan itu adalah tempat pertahanan atau benteng pertahanan yang diperkuat dengan pagar-pagar pertahanan. Benteng, kubu atau kota adalah bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk pertahanan sewaktu dalam peperangan. Tetapi dalam kitab Mazmur kita baca, berulang kali kita temukan di sana Daud berkata bahwa Tuhanlah kubu pertahanannya, Tuhanlah kota bentengnya, Tuhanlah gunung batunya. Beberapa di antaranya kita baca satu persatu, kita perhatikan ya. Mazmur 18 ayat 3. Kita baca satu, bukan itu, iya Tuhan. 18, ya Tuhan bukit batuku. Lihat yang di dalam kurungnya, ayat 3. Saya baca saja, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Sama-sama, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, jadi dia jadikan Tuhan itu menjadi bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, lengkap. Dialah segalanya. Haleluya. Dialah segalanya kepadaku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Yesus segalanya. Amin. Di Mazmur 31 ayat 3, apa dikatakan? Mazmur 31 ayat 3. Sendengkanlah telingamu. Saya baca, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Lagi-lagi dikatakan gunung batuku, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Di Mazmur 71 ayat 3, kita lihat dua ayat lagi tentang kubu pertahanan. Mazmur 71 ayat 3, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mazmur 91 ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, sama-sama, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu lagi, Mazmur 144 ayat 1 dan 2 dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Nah, begitulah Daud memperlakukan siapa Tuhan itu. Dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa Daud pergi ke kubu pertahanan, artinya dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
bagaimana kita mengaplikasikannya bagi hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa berhasil menerobos setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Saudaraku, apakah kita menghadapi tantangan? Orang yang butuh terobosan itu seperti ini misalnya. Ada penyakit yang tak tersembuhkan, sudah divonis, atau keturunan sulit untuk sembuh, itu perlu penerobosan. Ada usaha yang hampir tak terselamatkan, dari kiri kanan belakang depan sudah dicari cara, tapi belum ada jalan keluar, itu perlu terobosan. Ada musuh, kuasa gelap yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin melihat kita rusak dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita. Kita perlu penerobosan. Dari Daud kita belajar bahwa penerobosan terjadi karena Daud yang pertama datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Saya baca ulang ayat 17 tadi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan, ketika hidup saudara bertambah baik, jangan pikir semua orang suka. Jangan pikir semua orang senang. Ketika hidup saudara bertambah baik, usaha saudara bertambah baik, ekonomi saudara bertambah meningkat, musuh tidak senang. Dia buat segala cara untuk mengganggu saudara. Apakah kita berkata Tuhan tidak baik? Di sini dikatakan Daud mendengar hal itu. Hari ini saudara dengar firman Tuhan, musuh tidak senang dengan saudara. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Dan di ayat 19 sampai 20 berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Gak sembarangan dia. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan diam? Apa dikatakan? Tuhan menjawab Daud. Katakan kiri kananmu, kalau engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan menjawab Daud. Dikatakan, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Dia enggak berkata hebat kali aku bisa memukul mereka, tapi dia berkata Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara kalau lihat di YouTube, di sosial media, bagaimana kalau banjir itu datang menerobos, yang kayukah akan tumbang, yang mobilkah akan hanyut. Begitulah kalau Tuhan sudah menerobos, musuh-musuh saudara akan dihabiskan. Siapa musuh saudara? Setan, iblis, dan ante-antenya. Maka jangan ada yang menjadi ante-antenya. Haleluya. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, ketika hidup terasa lebih baik, akan ada tantangan. Kami sangat merasakannya. Saudara yang lama bersama kami tentunya memahaminya, mengerti. Saudara yang ikut mungkin membangun sidang ini, saudara mengerti. Habis yang satu, datang yang satu lagi. Sudah mulai tenang, datang lagi. Sudah mulai tenang, datang lagi. Musuh gak suka. Tetapi kita, sebagaimana pujian kita tadi,
ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan kiri kananmu, Tuhan punya rencana bagimu, saudaraku. Haleluya. Kalau ada sepertinya masalah bertubi-tubi, belum ada jalan keluarnya, yang satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang lain. Penyakit ini belum sembuh, datang lagi penyakit yang lain. Datang ke kubu pertahanan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Izinkan Tuhan melakukan bagaimana bagiannya, sebagaimana dituliskan dalam Mika 2 ayat 13. Saya bacakan, kalau tampil saudara bisa ikut membacanya. Mika 2 ayat 13. Penerobos, yaitu Tuhan sang penerobos, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Lanjut, dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadikan Tuhan pemimpin dalam kehidupan saudara. Jadikan Tuhan kepala dalam usaha, bisnis, pekerjaan saudara. Jadikan Tuhan kepala dalam rumah tangga saudara. Walau memang suami adalah kepala keluarga, tapi menjadi kepala keluarga kita teratas adalah Tuhan Yesus. Lebih taat kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Itu berarti kita menyerahkan setiap agenda kita. Mungkin kita sudah buat agenda tanggal segini, ini begini, ini begitu. Ini mau kubuat, ini mau kulakukan, ini mau kutemui, ini mau kujumpai. Serahkan setiap agenda kita ke dalam tangan Tuhan dan mendoakannya. Bertanya kepada Tuhan, inikah jalanmu Tuhan? Beginikah caranya Tuhan? Itulah wujud nyata kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala barisan, sang penerobos bagi kita. Mengawali segala sesuatu dengan doa adalah tindakan yang dapat kita kerjakan sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan yang harus menjadi kepala barisan. Dan selama Tuhan berada di depan, maka kita akan melihat terobosan terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi otak kita yang kecil ini menjadi mungkin. Apa kata medis, mungkin penyakit tak tersembuhkan menjadi sembuh. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang. Nah, tentunya butuh waktu. Katakan butuh waktu. Semua butuh waktu. Jangan teralihkan fokusnya ya. Itu bukan punya Bow, itu punya siapa itu datang. Tentunya butuh waktu. Waktu Daud datang ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan, pasti butuh waktu menunggu jawaban Tuhan. Dalam menunggu jawaban Tuhan, kita perlu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Oh, ini butuh penyangkalan diri. Kalau kita orangnya cepat, disuruh diam, itu butuh penyangkalan diri. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan gak mudah, kadang gak mudah untuk dilakukan. Itu sebabnya kita harus belajar, melatih diri untuk melakukannya, seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam Yesaya 30:15 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Jangan pula salah mengartikan ayat ini ya. Oh, aku diam-diam aja lah. Tenang-tenang aja. Banyak orang tersesat karena menerjemahkannya dengan logika masing-masing. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk tinggal diam dengan pasif dan bermalas-malasan. Ada maksud penting di balik perintah Tuhan di sini. Yang pertama dikatakan Tuhan mengajar kita untuk bertobat. Katakan, Tuhan mengajar saya untuk bertobat. Kalau selama ini mungkin kita cacus, tapi banyak bersalahan. Lalu Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang pertama kita disuruh bertobat. Penting sekali memeriksa diri saat kita datang ke kubu pertahanan itu dan merendahkan diri. Maka di situ kita memeriksa diri. Kok gagal ya? Apa yang salah? Jumat lalu, kapan itu? Jumat atau ya Jumat saya rasa kalau nggak salah. Saya kehilangan uang, gak banyak. Tapi bagi saya itu udah banyak banget. Karena itu kebutuhan. Saya ingat saya taruh di tas. Lalu saya bongkar-bongkar kok nggak ada. Lalu saya duduk. Bapak Gembala udah dihiburnya saya. Jangan pula stres kau gara-gara itu katanya. Aku nggak stres, tapi aku bingung aja kenapa bisa. Saya buat tadi di sini. Lalu saya merenung, kenapa ya? Padahal aku butuh banget. Kenapa? Lalu Tuhan bicara sesuatu di hati saya. Tuhan mengajar saya. Haleluya. Kalau kita bertanya, Tuhan pasti bicara. Mazmur 139 ayat 23-24. Saat kita di kubu pertahanan tadi menunggu, dikatakan di sini, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa yang salah? Kok bisa begini Tuhan? Kok masih gagal? Padahal sudah kubuat yang terbaik. Ini dia. Ada yang harus diselidiki di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menyuruh kita tinggal diam untuk belajar percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, kita mendapat kekuatan ilahi yang akan menerobos setiap permasalahan kita. Kalau kita sudah gagal, sudah terjadi sesuatu, lalu jalan terus dengan apa yang biasa kita lakukan, gak ada ketenangan, gak berdoa, akan salah lagi, akan gagal lagi. Sangat perlu untuk membiasakan diri menjadi tenang dan berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan langsung panik. Jangan langsung menyalahkan Tuhan. Diperlukan penguasaan diri sehingga kita dapat menenangkan diri dan mulai berdoa. Bertanya kepada Tuhan. Membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kuasai diri untuk tidak terlalu khawatir dengan banyak hal, karena khawatir akan memboroskan hidup kita, akan memboroskan waktu kita. Tapi kalau kita duduk tenang, seperti Pastor Sidney Mohede mengarang lagu yang sangat memberkati, dia berkata begini,
Kalau saya bisa ya, karena itu baru saya dengar walaupun dia sudah karang 5 tahun lalu. Gak pernah kita nyanyikan di sini. Dia berkata begini, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar kata pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Siapa contohnya? Sadrak, Mesak, Abednego. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar kata pengharapan. Kata pengharapan, ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam kekurangan ku kan menyembahmu. Bisa? Bahkan dalam penyakit pun ku kan menyembahmu. Haleluya. Kalau saudara baca kata-katanya, kalimat-kalimat dari awal lagu itu, jujur aku tak sanggup katanya, tapi ku tahu Tuhan pasti menolong. Dan kalaupun belum datang pertolongan, aku tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Kalaupun belum sembuh, aku tetap percaya. Kalaupun belum ada jawaban, aku tetap bergantung kepada Tuhan. Maka terobosan akan terjadi. Datang ke kubu pertahanan. Jangan panik. Jangan stres. Jangan cari musuh dengan menyalahkan orang lain. Bahkan jangan mengutuki diri sendiri. Gara-gara salahku lah ini. Gara-gara aku lah ini, gara-gara bodohku lah ini. Pertama-tama saya gitu, kok bodoh kali aku, kok bodoh kali aku, kok bisa jatuh uang itu, padahal aku butuh. Haleluya. Tapi datang lagu ini, sepanjang hari Sabtu saya pasang lagu ini, saya nyanyikan. Banyak masalah kiri kanan, muka belakang. Tapi ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Bisa diganti kata pengharapan. Kita angkat tangan kita, ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Tuhan mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Apa masalah saudara? Katakan, bahkan di dalam apapun. 1, 2, 3. Bahkan di dalam ku kan menyembahmu. Haleluya.
duduklah, tenanglah, sambil baca Alkitab saudara. Di situ Tuhan bicara, anakku, ini yang perlu, ini yang kau lakukan. Engkau harus menganan atau engkau harus mengiri. Dalam tinggal tenang di hadapan Tuhan, artinya kita menguatkan kepercayaan kita. Seperti lagu tadi, ku akan berdoa sampai jiwaku percaya, sampai hatiku tenang bahwa akan ada terobosan. Haleluya. Itu indahnya di dalam Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dapat menguatkan kepercayaan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, lalu tumbuh iman. Iman yang kokoh akan datang dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema. Sama seperti lagu ini jadi rema bagi saya. Saya bagikan kepada saudara, apapun situasi saudara, masih sakitkah, masih kekurangankah, masih dililit utangkah, masih bermasalahkah dengan suami istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan sesama, dengan mertua, dengan menantu, dengan apapun, bernyanyi, berdoa, baca Alkitabmu sampai jiwamu percaya. Haleluya. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan akan membongkar kesalahan kita dan menginsafkan kita akan dosa. Tanpa tinggal diam, maka seseorang akan sangat sulit menyadari kesalahannya. Kalau gerasak gerusuk gak akan dapat. Tapi kalau tinggal diam, tenang, menyanyi, maka dibongkar kesalahan kita, diinsafkan kita, dan kita izinkan Tuhan bicara, mengoreksi kita. Dan firman Tuhan berkata, diberikan kita kemampuan untuk maju lagi. Dan kita jadikan Tuhan di barisan depan, maka Dia akan menerobos seperti air menerobos. Haleluya. Dan kalau Tuhan sudah menerobos, apapun gak bisa bertahan. Yang terakhir, setelah itu bertindak cepat melakukan perintah Tuhan. Perhatikan yang kita baca tadi. Apakah orang Filistin tidak datang lagi? Ternyata datang lagi menyerang. Seperti saya katakan tadi, sudah tenang, sepertinya sudah aman. Bernapas dulu sebentar. Ada lagi. Apakah Daud marah? Mananya Tuhan kok datang lagi? Tapi Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Di ayat 22 sampai 25, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar. Tadi masih satu arah, sekarang musuh berpencar. Jangan heran kalau engkau berhasil, makin banyak musuhmu yang menyerang. Berpencar di lembah Refaim. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Tuhan gak bilang, udah kau cari pun kau. Enggak. Tapi Tuhan bilang, dia jawab, janganlah maju. Karena musuh sudah menyebar. Buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau saudara mendengar musuh itu bicara, jangan diiyakan. Ya betulnya itu, aku memang lemah. Aku memang bodoh kali. Ya aku memang, ya beginilah apa adanya. Jangan. Bertindak cepat, amin. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau kita bertindak mematuhi Tuhan, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin.
Persilahkan Tuhan berperang. Ayo kita, Tuhan katakan, ayo. Dan Daud berbuat demikian. Ini yang penting. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan gak datang di depan saudara dengan baju jubah putih, dengan kumis panjang, rambut panjang, dan bicara. Tidak. Engkau baca Alkitabmu dan Tuhan bicara. Engkau bernyanyi dan Tuhan bicara dari kata-kata lagu. Dan itu rema, itu hidup. Maka bertindaklah cepat. Kalau Tuhan bilang, diam dulu nakku, diam. Mengampuni kau nakku, bertindak cepat. Siapa yang kuampuni Tuhan? Sepertinya sudah kuampuni. Belum. Kau belum mengampuni, hanya kau berusaha menghindar. Misalnya, haleluya. Tapi Tuhan, nggak ada tapi. Di sini dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka ia memukul kalah orang Filistin. Sebenarnya bukan ia, karena Tuhan di depan. Tetapi dia juga melakukan bagiannya. Amin. Katakan kiri kananmu, kalau Tuhan suruh jangan pakai tapi. Amin. Bertindak cepat, lakukan perintah Tuhan. No tapi. Katakan lagi, goncang kiri kanannya, no tapi. Mari kita bertindak cepat melakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan berlambatan untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya bagi kita, asal kita lakukan apa yang disuruhnya. Kalau kau dengar, dikatakan tadi, kau dengar bunyi derap langkah musuh itu, saat itu juga aku datang. Kalau kau dengar musuh mencoba menyerangimu, gak akan sembuh kau, katanya. Cepat bertindak. Oh, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Datang dia, kau mati muda, katanya. Katakan, aku lanjut usia dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tadi saya ajari anak-anak kita di doa pagi, supaya lanjut usia dan sejahtera. Ada juga lanjut usia tapi gak sejahtera. Saudara baca Amsal 3 itu, lanjut usia dan sejahtera. Harus dengar nasihat, harus turut perintah. Amin. Amin. Marilah kita selalu mengizinkan Tuhan menuntun tiap langkah hidup kita. Pegang tangannya lebih erat lagi. Lagi senang hidupmu atau lagi susah hidupmu, dua-duanya tetap pegang tangan Tuhan lebih erat lagi. Dengarkan suaranya lebih sungguh-sungguh lagi. Taati firman-Nya lebih serius lagi. Katakan lebih serius lagi. Katakan lebih serius lagi. Maka kita akan melihat karya kasih Allah yang luar biasa itu akan mengerjakan terobosan demi terobosan dalam hidup kita dan mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Sikap yang benar untuk menerima terobosan dari Tuhan adalah mengizinkan Tuhan menuntun kita. Kita baca ayat terakhir, Keluaran 33. Dari Musa ini kita belajar satu lagi ya. Ini yang terakhir. Keluaran 33 ayat 13 sampai 17. Penyanyi pemusik boleh maju. Dapat? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Semua kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Dan kita akan menyembah Tuhan. Penyanyi, pemusik cepat biar sama-sama kita membacanya.